Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Nama saya Yusak Wijaya, dan saat ini saya melayani di satu yayasan yang sudah berusia 51 tahun. Yayasan yang menjalankan proyek kemanusiaan yang menyebarkan kebenaran firman Tuhan ke seluruh penjuru pelosok daerah, dari Sabang sampai Merauke, melalui jaringan radio dengan 105 radio. Saya ingin menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya sampai saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Masa kecil saya dilalui dengan tinggal kurang lebih 100 meter dari pusat kriminal, pusat pelacuran yang salah satunya terbesar di Indonesia. Di situ saya menyaksikan begitu banyak teman-teman saya yang mengalami kerusakan moral. Mereka berjudi, bermain pelacur, dan lain sebagainya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, Tuhan kirimkan seorang guru sekolah minggu wanita yang membawa saya ke sekolah minggu setiap hari Minggu. Dan sejak itulah saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan orang tua saya belum mengenal Tuhan sama sekali. Nah, jadi berjalannya waktu, setelah saya lulus SMA, saya terpanggil untuk menjadi guru sekolah minggu. Saya melayani di gereja itu hampir 20 tahun sebagai guru sekolah minggu. Nah, teman-teman, lalu kemudian setelah lulus SMA, saya masuk ke perguruan tinggi, melamar di Universitas Indonesia atau UI. Dan itu awal tahun 74. Jadi apa yang terjadi? Pada 15 Januari 74, itu terjadi demonstrasi menghadapi Perdana Menteri Kakue Tanaka. Lalu kemudian toko orang tua saya terbakar di pusat perdagangan Senen. Dan kami tidak punya uang sama sekali. Tapi puji Tuhan saya diterima di UI. Tetapi tidak punya uang untuk bayar uang sekolah. Dan kembali saya berhutang pada Tuhan. Karena Tuhan kirimkan untuk bayar uang sekolah dan sebagainya lewat gereja. Dan dari situ teman-teman, setelah lulus dari UI, saya bekerja di beberapa perusahaan yang cukup besar. Antara lain di Wang Computers, di Pricewaterhouse, Public Accountant. Kemudian saya bekerja lagi di Kalbe Pharma Group, lalu pindah ke Dharmala Group, ya, dan akhirnya saya bekerja di Wicaksana. Yang mengesankan saya waktu saya bekerja di Grup Gajah Tunggal, saya telah memimpin perusahaan untuk boleh going public. Dan lalu juga di Wicaksana. Di situ saya duduk sebagai seorang CEO dan mengalami pergumulan bagaimana satu perusahaan grup besar berusaha untuk mengambil alih perusahaan kami. Dan di situ kami bergumul. Dan lewat pertolongan Tuhan, akhirnya perusahaan yang saya pimpin itu bisa survive, lalu bisa go public. Dan setelah itu teman-teman, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan saya mengerti, saya tidak bisa terus-menerus mengejar karir. Dan saya berkomitmen, ketika saya berumur 40 tahun, I will give the best of my age for God. Jadi setelah 20 tahun meniti karir di dunia profesi, lalu saya mulai memikirkan, mau sampai berapa lama saya meniti karir ini. Memang saya menikmati, jujur saja. Saya dapatkan mobil terbaik, fasilitas terbaik yang disediakan oleh perusahaan. Tapi hati saya terus bergumul, karena sejak kecil waktu saya mengevaluasi kehidupan saya, di mana saya boleh dikenalkan pada Kristus di tengah lingkungan yang begitu jahat, pusat kriminal, pelacuran, dan lain sebagainya. Lalu kemudian sampai saya boleh masuk ke Universitas Indonesia. Itu semua saya percaya adalah tangan terselubung pimpinan Tuhan. Nah, waktu satu kali saya diminta menjadi konselor untuk kebaktian rohani anak-anak. Ada panggilan untuk anak-anak untuk menerima
untuk menjadi hamba Tuhan. Tanpa sadar saya sebagai konselor, saya maju ke depan. Lalu saya menyatakan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, pada malam itu saya bergumul, teman-teman. Ya, waktu saya putuskan untuk menjadi hamba Tuhan, bagaimana saya harus mencukupi kehidupan keluarga saya. Penghasilan saya sekian, lalu kemudian nanti pelayanan dapat berapa. Nah, pada waktu saya saat bergumul itu, saya diingatkan oleh firman Tuhan yang dari 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Di situ saya mulai mengerti. Lalu kemudian saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya melanjutkan studi saya selama 5 tahun. Dan kemudian Tuhan percayakan saya untuk boleh melayani baik di Jakarta maupun di Australia. Dan lalu kemudian saya kembali ke Indonesia dengan pikiran untuk melakukan sesuatu pelayanan yang melampaui tembok-tembok gereja. Tetapi waktu saya tiba di Jakarta, ternyata ada satu perusahaan properti yang beromset 4,3 triliun yang sudah go public menawarkan saya untuk jabatan sebagai Deputy President Komisaris. Wah, ini satu tantangan yang luar biasa. Dan saya sempat menjalani di sana sebagai konsultan, tetapi teman-teman dikasih Tuhan, keluarga saya mengingatkan bahwa panggilan saya adalah sebagai hamba Tuhan penuh waktu. Dan akhirnya saya putuskan untuk mengundurkan diri dari sana, dan lalu datang jawaban dari Tuhan, yaitu saya diminta untuk melayani di Yayasan Yaski yang sudah berusia 51 tahun ini. Demikianlah akhirnya saya, walaupun secara materi mungkin tidak dapat banyak, tetapi ada satu sukacita yang besar, karena saya boleh memberikan waktu tenaga saya, sisa hidup saya untuk Tuhan dan Raja, bos di surga yang telah memberikan saya hidup yang kekal, menyelamatkan hidup saya. Demikian kesaksian saya ini dan sharing yang boleh saya sampaikan. Dan saat ini setiap pagi saya selalu melihat, doa saya adalah ketika saya melihat kicau burung di pagi hari, menikmati sinar matahari pagi, saya bertanya, mengapa ketika teman-teman saya yang saya kenal sudah dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan dalam kekekalan, mengapa saya masih diizinkan untuk menjalani kehidupan saat ini? Paling tidak ada 2 alasan selain kasih Tuhan. Pertama, jika saya masih hidup dalam dosa, saya diberi kesempatan untuk bertobat. Kedua, agar hidup saya dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya harap begitu juga menjadi pergumulan dari saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati.